video ini akan membahas materi singkat mengenai strategi manajemen hubungan bisnis. Sebelumnya, perkenalkan saya Diah Marani, NPI 12121000193. Saya Septiawati, NIM 12121000201. Saya Diah Marani, NPI 12121000193. Strategi pemasaran terdiri dari seluruh proses pemilihan dan penerapan instrumen pemasaran yang ditargetkan. Kegiatan strategi pemasaran memberikan kerangka kerja untuk semua tindakan yang berkaitan dengan manajemen hubungan bisnis, dengan tujuan untuk membangun atau memelihara hubungan bisnis. Strategi pemasaran sebagai keunggulan kompetitif berfungsi sebagai instrumen mendasar yang digunakan perusahaan untuk mengarahkan semua pertimbangan strategi terkait pasar. Strategi yang bisa digunakan untuk membangun keunggulan kompetitif itu seperti yang pertama, strategi biaya rendah atau strategi cost leadership, lalu strategi diferensiasi, lalu ada fokus strategi, strategi inovasi, strategi pertumbuhan, dan aliansi strategi. Manajemen hubungan bisnis didasarkan pada 3 dasar, yang pertama hubungan bisnis, kedua pelanggan individu, dan yang ketiga periode waktu. Analisis strategis dalam konteks manajemen hubungan bisnis. Analisis strategis didukung oleh analisis lingkungan perusahaan yang global. Analisisnya meliputi kajian terhadap perkembangan sosial, makroekonomi, politik, hukum, serta teknologi. Tugas dari analisis ini tentu saja juga berlaku bagi perusahaan yang kegiatan pemasarannya didedikasikan untuk hubungan bisnis jangka panjang. Pengaruh timbal balik hubungan bisnis dengan lingkungannya. Yang pertama, bisnis yang berkomitmen terhadap praktik berkelanjutan dan lingkungan cenderung memiliki citra yang lebih baik di mata pelanggan, investor, dan juga masyarakat umum. Yang kedua, meskipun implementasi praktik berkelanjutan mungkin memerlukan investasi awal, jangka panjangnya dapat menghasilkan keuntungan finansial. Yang ketiga, bisnis yang memprioritaskan keberlanjutan dapat memiliki akses yang lebih baik ke pasar baru ataupun segmen pelanggan yang lebih besar. Keempat, bisnis yang menerapkan praktik berkelanjutan cenderung memiliki karyawan yang lebih terlibat dan juga produktif. Strategi komunikasi untuk mengakhiri hubungan bisnis. Pertama, strategi tidak langsung adalah strategi yang tidak secara eksplisit mengkomunikasikan keinginan untuk mengakhiri hubungan bisnis kepada mitra, namun sebaliknya mengubah perilaku pemasok sedemikian rupa sehingga terlihat jelas oleh mitra. Kedua, strategi langsung untuk mengakhiri hubungan bisnis. Objek yang ingin dikomunikasikan penghentian hubungan bisnisnya dilakukan secara eksplisit. Kemudian ada hubungan bisnis sebagai bagian jaringan perusahaan, yaitu menangani hubungan bisnis paralel. Ada 3 peran penting. Yang pertama, memprioritaskan pelanggan atau hubungan bisnis ketika terjadi kemacetan sumber daya. Yang kedua, perlindungan terhadap nilai-nilai spesifik hubungan. Yang ketiga, keputusan mengenai salah satu atau hubungan bisnis. Kemudian ada jaringan perusahaan sebagai bagian dari hubungan bisnis. Jaringan mitra memiliki 2 fungsi utama bagi perusahaan pemasok, yaitu berdampak pada kapasitas perusahaan dan jaringan secara signifikan mempengaruhi kemampuan pemasok untuk membangun hubungan bisnis di pasar.